Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Aqidatun Najin halaman 76. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Pekerjaan yang menyalahi adat itu 8 perkara. Makna menyalahi adat bertentangan dengan kebiasaan ataupun mepok dengan hukum alam. Secara hukum alam, kenang apui tutung, kenang saka mameh, kenang tajam putuh, tapi nyo sebalik darinya. Kenang tajam han putuh, kenang apoi pihan putuh. Nyan geken perkara yang menyalahi adat ataupun menyalahi sebab akibat hukum alam. Paduboh perkara yang menyalahi adat 8 macam. Maka tak tepa hal tersebut dengan tabi nama dengan nama tersebut sesuai pada dua. Maka menyiduk ba urang maksiat sihir kepenan. Oleh karenanya yang pertama, perkara yang menyalahi adat mu'jizat, iaitu yang nyata kemudian daripada dakwah risalah. Idu bak perti rasul nyan gekun mu'jizat. Mu'jizat kejadian yang menyalahi adat yang nabi li Allah kepada rasul sesuai dengan zaman dan kebutuhannya. Ba'damun Nabi Musa, karena lawan dakwah Nabi Musa sihir, maka gebi mu'jizat ke Nabi Musa berupa tongkat mampu merubah menjadi ular. Sedangkan bak masa Nabi Isa le tabib-tabib, le dukun-dukun, maka gebi mu'jizat ke Nabi Isa mampu pulih penyakit supak, bahkan mampu gepudip orang mati. Sedangkan bak masa dakwah Rasulullah, orang perti intelek, urung-urung cara, maka bek terpaham legetanya wate gekun jahiliyah nyan dawat sungapkon. Cukup cara-cara ngawal jahiliyah. Termasuk Abu Jahal yang tokoh intelektual ya. Abu Lahab yang tokoh besar di kota Mekah. Kebukti orang Arab carang-carang mereka ahli dalam berdagang. Yang ilmu perdagangan kamasyuhu di kota Arab. Babarang unang gro Cam, babarang unang gro Yaman. Alenyalam yang kedua ilmu pertanian. Nanggro yang laganyan gersang, tapi mampu menghidupkan, menanami pepohonan, cara pertanian. Dan ilmu peternakan yang kana bak masanya
maka terkenal kota Mekah dengan kota yang dipenuhi oleh binatang ternak. Maka bek tamu pum lagi tanya makna jahiliyah, bangai tertahatkon bangunan ka megah-megah nunggu ka terbuat dengan batu bata, kahayu-hayu, intelek, ahli-ahli pensyair cukup ramai, ahli-ahli puisi yang cukup jai. Karena kebanyakan kaum intelektual gebilah mukjizat ke Rasulullah, pembahasan-pembahasan yang menunjuki intelektualitasnya Nabi. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi sinkron dengan orang yang terima karena urung-urung cara. Sehingga geputullah mukjizat ke Nabi Muhammad kan tongkat menjadi ular, hanli zamannya, ataupun pejampuh Harry Potter nyan hanali masa persid Al-Quran yang sesuai menurut zaman pembahasan yang intelek, pembahasan yang aktual, bisa diwujudkan dengan kenyataan sinkron dalam pembahasan benar ni. Maka mukjizat terbesar kepada Rasulullah kan Isra Mi'raj. Mukjizat terbesar kepada Rasulullah kan selamat daripada dikop kenyan dalam keadaan pagar betis, kenyan mukjizat terbesar persid Al-Quran. Pakannya mukjizat terbesar karena apa yang tersampaikan dalam Al-Quran manum-manum terbukti ribuan abad kemudian. Dan hanya Al-Quran satu-satunya kitab yang diberikan tantangan langsung. Bila tidak meyakini bahawa yang kalam Allah, getantang oleh Allah, maka wujudkanlah sebagaimana Al-Quran walau hanya satu ayat. Getantang. Nah yang pernah menentang itulah Musailamah Kadzab. Ini tentang Al-Quran, ini karang Al-Quran. Hana lebih ala limang boh baris sakai je ibagat. Nyampi tentang masalah yang hana bermanfaat, tentang cangguwa. Ya tibda wahai cangguwa. Wasautuhu kaka, suji mekaka-nya katanya tak. Hana manfaat. Artinya gebi tantangan belum ada satupun sampai uronyo yang mampu menentang Al-Quran. Ya, mukjizat terbesar. Maka sesuatu yang menyalahi adat nabak Rasul lagi Al-Quran yang menyalahi adat. Han mungkin Rasulullah mampu menceritakan kejadian yang ribuan tahun yang lalu. Han mungkin Rasulullah mampu menguraikan kejadian ribuan abad kemudian. Maka hal yang demikian gepenan mukjizat. Yang kedua, irhas, yaitu yang nyata dahulu daripada jadi rasul. Perkara yang menyalahi adat yang terjadi bak calon-calon rasul. Yang irhas itu. Lagi yang terjadi bak Nabi Muhammad ketika nemulheng Abu Jahal. Gebuut Abu Jahal gepupa wadah sampai gadah Abu Jahal belah redih langit. Padahal gebantu oleh Jibril menggemat ke yang Abu Jahal geram wadah. Gecok oleh Jibril menggepupa tu kedih wadah. Gadah belah redih langit. Nyan irhas watai kanan unik, bahkan unik karena Muhammad kecil mampu mengangkat orang yang besar. Irhas. Lagi kejadian Nabi Allah Isa berbicara di dalam ayunan, yang irhas. Si golom diangkat menjadi rasul, yang gepenan dengan irhas. Yang kelih karamah, baksawi dua, iaitu yang nyata pada aulia Allah. Dan arti aulia Allah itu orang yang mengerjakan suruh Allah dan menjauhkan larangannya, dan mengetahui ia akan sekalian yang halal dan yang haram daripada perkataan
dan perbuatan dan i'tiqad dan makanan dan minuman dan pakaian dan pendengaran dan penglihatan dan pencium dan penjabat dan perjalanan dan perasa dan pertiduran dan lainnya daripada segala kelakuan, dan berperangai pula dengan segala perangai yang baik-baik, dan meninggalkan dunia melainkan sekira-kira hajat yang menunaikan selama-lamanya. Dia itu selama-lamanya musyahadah dan muraqabah kepada Tuhannya pada siang dan malam dan pada tiap-tiap sekalian waktu, dan tiada mengapa zahirnya serta makhluk. Maka jikalau diperoleh segala sifat itu, maka orang itu waliullah dan arif billah. So waliullahnya manusia biasa lagi katanya. Cuma dalam setiap detik kehidupan yang beliau lewati, baik urau maupun malam, buat ganyan hana lain. Buat ge ibadat kepada Allah, musyahadah ke Allah, murakabah putrawa-drawa ke Allah. Nyan tiap urau tiap malam nyan kenyan tagai buat ge hana lain tu. Perangui ke God mulia, hana ge pihina makhluk Allah, hana ge metiup-tiup dunia, hana ge melezat-lezat ngan dunia. Ganyan ahli ibadah nunggu dan ahli ilmu, ya, maka hantar je ke aulia nunggu. Erat sago ibadat tapi ilmu hana. Ya, maka aulianya tetap alim, tapi walau hana truk bak makam ulama, alim ganyan hanya sebatas amaliyah. Et kesah buat ka gede et baik batia buat ka gede ban. Maka gepu buat pu yang gesuruh dan getinggai pu yang gedam. Nyan kenyan aulia tu. Nasibut demikian bak sirara urang menyekana nyan kenyan wali Allah. Maka Allah nepu mulia wali Allah tersebut didonyakan hina. Pakai cara gepu mulia itulah Nabi karamah. Maka makna karamah putra kemuliaan yang merupakan suatu kelebihan diberikan kepadanya oleh Allah sebagai bukti bahawa dianya itu orang yang taat kepada Allah. Yang kenyang karamah kita nyotruk buat makam nyentruk tunggu, tapi dengan syarat buat ube yang geyu oleh Allah, kebah ube yang kagedam, dan tiap wate boh dalam murakabah ke Allah pun tawadra ke Allah Ta'ala dengan zikir dan sebagainya. Kan artian hanya mensapat dengan makhluk anda apa? Dah aulia juga mensapat dengan makhluk, anda masalah. Tetapi ketika menyatu dengan makhluk tujuan silaturahim. Ketika berbicara dengan makhluk tujuannya adalah dakwah. Pegah yang God, hana pegah yang hana-hana God. Nyan aulia tu. Tanya truk kenan truk. Tapi syarat utama kebah dunia ialah tu. Nyan syarat utama. Pakiban makna kebah dunia baik terikat ate getanya dengan kelezatan dunia, melainkan sebatas kebutuhan untuk menjalani kehidupan udip dalam dunia. Yang syarat pertama ini. Menyasyaratnya han berhasil sama dengan jalan-jalan kamu tun hanya jali berarti. Yang syarat pun tamang dalam. Kebah dunia 100%. Makna 100% yang hana butuh kebah mendung. Hana terikat li dengan dunia. Batin ganyan hana li ke dunia. Batin ganyan murakabah dengan Allah. Hanali lezat pada lidah bila mana dikaitkan dengan makan. Hanali lezat dengan badan bila mana dikaitkan dengan materi. Tetapi lezat ganyan dengan murakabah ke Allah. Lisannya berzikir, tubuhnya beribadah. Hinan merempuk kelezatan. Lain hanali terasa lezat. Dan insya-Allah karuh katanya dalam makam aulia. Cimu buat aja.
Yang na rumah pula rumah-rumah je dah cik. Belum ada rumah hubud. Kang. Orangnya tak kubah rumah, orangnya kubah katanya oleh rumah. Dan keempat, iaitu ma'unah. Nya ma'unah. Ba'sa wa ma'unah, iaitu yang nyata pada orang yang awam, karena melepaskan bagi mereka itu daripada kesusahan umpamanya. Dan makna ma'unah itu yaitu pertolongan daripada Allah akan orang itu supaya kuat ia berbuat ibadah dan taat kepada Tuhannya. Maka yang empat ini dipuji. Yang keempat ma'unah, pertolongan Allah. Igaknya awam bangai. Watai gebut kau sulit mufum. Tapi dalam ibadat kena cara buat. Yang ma'unah ke. Yang lain cukup hak ke mapai. Yang watai SD kali-kali tok kali satu tak aja. Asal kedua kan je kali. Satu kali satu kali dua. Yang tinggal ke. Asal kedua kan tibah. Tapi ketika buat, yang ia tika 50 kau mangat gapai. Ia tika 70 bahkan cukup bagah je ke. Yang ma'unah ya. Ma'unah artinya gebi pertolongan oleh Allah Ta'ala, lambut gad memudahkan beliau di dalam melakukannya. Lambut sulit, lambut yang hana gad cukup tu sahabat buat. Contoh lain ma'unah. Watai gampung ino sia sakit tui geseba. Hai mengo buat ibadat pi. Tak ulama gemenan. Ketika teruk tanah suci, tegah agak nyan buat ibadat dengan orang lain. Sam gua orang kena kasake gelang. Hanya termasuk ma'unah sia. Yang ma'unah pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang awam-awam. Artinya kan seperti ulama, sehingga mendapatkan kekuatan khusus di dalam berbuat ibadah dan taat. Yang ma'unah tu. Yang ma'unah. Musawa-sawa deku bedah tengah malam tahajud musawa-sawa. Tapi bagi gaknya hal ringan sudah mendak karena kan terbiasa. Yang alasan ataupun sebab kebiasa. Yang hakikat kan ma'unah Allah. Watai gemuk sedekah hana betul-betul naju. Ube yang namanya kahutnya gemuk sedekah mu gejauh aju 10 juta wakaf juga demikian. Hana gehan jarau. Nyan ma'unah dagu, nyan musaw-saw dagu. Hana mendum merempuk adanya dagu. Nyan ma'unah. Maka yang put macamnya merupakan kejadian yang terpuji. Yang pertama mu'jizat terpuji. Yang kedua irhas terpuji. Yang kedua karamah terpuji. Yang keempat ma'unah yang terpuji. Ataupun termasuk pula dalam kategori ma'unah, gebi kekuatan kepada kitanya oleh Allah Ta'ala sehingga kitanya selamat daripada hal yang membawa kimudarat. Yang ma'unah syekh. Padahal kitanya kan aulia. Maka hana hak karamah. Tak contoh itiyup lebui tenggu. Hana teteh lemete pagak lepas tak grup tenggu. Ma'unah tenggu ya. Ci grup dia kata musawak bahasa ini. Yang ma'unah tenggu. Karena na saya pungo hana teteh tenggu. Prum ucung barang kilih ke dia tertai. Terus kahajat le kana kam katu cang ngondraw. Yang ma'unah termasuk tenggu. Yang ma'unah ke. Nah, nyan iduk nyan bakon urang yang taat taat tenggu. Tapi kan ahli maksi ketanya biasa. Nah terjadi hal yang laganya maka umum kepenan refleks. Padahal nyan ma'unah tenggu. Itak delegop, buang minta legop, refleks urut tangki. Hanalu padahal barang cukup tajam. Nyan termasuk juga kepada ma'unah tenggu. Nyala kejadian lapangan tu. Watetakan secara lahir menyelaganyan membalik tronton, apalagi rubah tronton waktu ganyan tengah gejak ngah Honda, be ile tak pegah mati, nyan tubuh-tubuh ke hana muhopak. Tapi hana
baru tronton karena Honda tedang mutun tronton waktu Honda ikannya yu Honda ini mauna deku nyata secara lahir hanali nya manyet hanali hana putanom tapi kakon nya juga mauna yang kelima nya nyo yang kamu masalah nyokon perkara god hana tua ya tekuni hana god nyo tak yang kelima sihir apa ni god teman yaitu yang nyata pada orang yang mengamalkan ilmu sihir baksau itu sihir baru sihir je maka syarat pertama nya itim dang sihir dengku bermaksiat yang syarat pertama menyatakan haidang sihir karena sihir bantuan syaitan sihirnya bantuan iblis iminah ngon dengku menyatakan kagak ngon nak tahu bantu untuk maka syarat pertama sihirnya bermaksiat maka menyuruh orang maksiatnya cocoknya sang layak nya sesuai ke semayang dan ke puasa pihan kan siapa dan buat gaknya si uro-uro cuma-cuma pengegap murnanya ngaju sabotu nyak mudah anda minta rezeki dan cuma-cuma handai kalale jadi kalengkap. Yang keenam istidrat nyawatrahana gojit yaitu yang nyata pada orang kafir dan muslim yang fasik karena tipu daya dan makna istidrat itu yaitu pekerjaan yang dilurungkan dia pada sangka orang baik padahal membawa taulannya itu ke dalam neraka istidrat nya juga menyalahi adat istidratnya contoh istidrat dah ji bangai carang hana sapuatan alnya pengalaman pihan tapi ketika ibuka usaha tertentu musika maju siat kakaya kaje ke milioner putra rahasia ji maksiat kai cok modal dari riba putang ke gop je ke rentenir maka getamah kaya laju lahir nikmat berhasil padahal yang istidrat bermakna istidrat gebi laginya li Allah keji nya jihnya semakin jiuh laju dengan Allah Taala maka semakin kaya ngan harta riba imutang lam riba semakin kaya ngan rentenir ya iputang lam jadi ngan gebi laginya semakin jiuh laju jih ngan Allah semakin jiuh laju jih ngan syurga maka semakin tahu laju ngan neraka takkan semakin maksiat semakin kaya laginya semakin zalim semakin pangkat laginya dan istidrat dulu yang kenyang istidrat takkan si A cukup taat tak rumah rak berubah anak sakit ziat ibu rumah kai pasah isi be cukup maksiat semayang han sapuatan harta riba ka merajalela judi sabu-sabu rumah mutingkat ibu kan rumah yang kanan ya alian lam kehidupan cukup mewah penyan nikmat kan nyan istidrat ge kedeng karena supaya dia bertambah maksiat laju-laju sehingga bila mana legetannya mendapatkan penghasilan daripada sesuatu yang haram yang kenikmat istidrat bila mana mendapatkan pujian atau kemuliaan melalui jalur haram yang kenikmat istidrat istidrat getamah laju-laju yang lahirnya berupa nikmat pada hakikatnya adalah laknat karena dengan semakin bertambah nikmat semakin mekali baki katanya wala maksiat semakin jiuh dengan Allah semakin jiuh dengan syurga semakin tahu dengan neraka yang istidrat tu baksau itu istidratnya gebili Allah ke kafir dan ke mukmin yang maksiat maka kafir dengku Arab hana katin kon hana Arab hana nya berdega-dega
Bek dah fikir kau berhasil. Berdegah-degah. Kau berhasil si nyaklun. Pat, kau lewat pegawai tunggu. Paduk Nabi hendak le tunggu. Puerto juta. Kon berhasil istidrat. Kau berhasil nyaklun. Tibahan kau lewat dendera tunggu. Alhamdulillah. Nalai lah ke hana tunggu 75 juta tak. Istidrat tunggu. Rat jalur haram merempak sesuatu yang lahir adalah nikmat, pada hakikatnya laknat tunggu. Istidrat. Maka menyatakan melalui jalur istidratnya akan lahir nikmat-nikmat lain, jalur-jalur haram lain. Artinya putra, ketika legetanyo tamong dalam lingkaran haram, maka haramnya akan mengajak berbagai macam haram-haram yang lain. Nyo pasti tunggu. Maaf cakap dah berah. Ketika legetanyo taduk menjadi anggota dewan, nyangan jalur halira, kau nunggu. Si anyan kau nunggu. Dibancit modal-modal haram, hasil merampok misalnya. Alanya lom suara-suara haram, hasil pungut gop misalnya. Alanya ngan metode-metode haram. Nya benda yakin aku ketika kaidu hinan yang de perkara haram lain. Nyan pasti tu. Bagian pensapat rumah duafa jid kedua pa. Bagian pensapat milik fakir miskin. Bagian mengelabui program pasti karena yang namanya haram akan memanggil, menarik haram-haram yang lain. Yang namanya kebajikan akan menarik kebajikan-kebajikan lain. Maka ada puhira nunggu. Tika menan ni. Nyan gependan dengan sunnatullah. Memang lagi nyan kejadian. Dalam yang ketujuh, sya'udah, putra sya'udahnya, iaitu yang nyata pada orang yang bermain-main balik mata, iaitu satu bagi daripada sihir. Sunglap, sya'udah. Tadi pergekun melipatkan mata orang kecepatan ni selagi. Nyan bagian dari sihir tunggu. Jadi benangan dengan jijit. Mi hanangan dengan jijit hana so bentun tu. Hana so peklep mata urang sehingga kurang cepat tak buat. Maka sya'udahnya nyawaruh lam bahagian sihir tunggu. Walau kan sihir pun tapi roh artinya anak-anak cucu keturunan sihir. Nyan sya'udah. Yang kedelapan, ihanah, putra ihanahnya, iaitu yang nyata pada orang yang dusta, seperti Musailamatil Kadzab, laknatullah yang lagi dah pegah benar. Dan adalah certeranya bahawa Musailamah Al-Kadzab, riwayat ji itu satu masa dengan penghulu kita, maka didengarnya kabar penghulu kita mengembalikan akan mata Qatadah ketika kena anak panah, maka keluar biji matanya, maka pergi ia pada penghulu kita, maka dikembalikannya akan matanya dengan tangan yang mulia, maka tiba-tiba terlebih baik daripada yang dahulu. Ya, ihanah nyata pada orang yang dusta, gebi kepada urang-urang yang semulit dalam bidang agama tu, menyehina cerita tentang Musailamah Kadzab yang lebih mangat tengku tamu pomenya jamun jinau, gebi kepasihan dalam berbicara,
gebi intonasi dan mimik yang cukup mangat tadi menyaji pegahaba pada haijihnya penipu dalam bidang agama yang termasuk ihanah dulu lahir gebi ba'jih li Allah kemuliaan karena cara dalam menyampaikan ji ahli dakwah, ji ahli retorika, ahli intonasi, ahli mimik dan sebagainya. Munya tadi ngaji dakwah, ji ceramahnya pamit budak-budak. Cukup mengat tadi bahasanya menyampaikan, tapi ji penipu. Leh pegah gegap ke dalam perbuatan. Bahkan leh pegah gegap draw perbuat sebaliknya. Nyan ihanah tu. Nyan kan nikmat tu laknat tu. Laknat tu karena getanya tak buat sebalik putra yang tak apa dosa besar penipu nyo yang cukup bahaya alam tu nyen gepedu bahasa biasa gepedu atranya ba urang-urang tampil tu ba urang-urang tampil kata boh yang kedua ba urang-urang galak tampil karena na kemampuan dalam berbicara bahasa agaknya mendukung vokal gaknya mendukung jadi manga ini ngaigop hana melolo suara sehingga terjunlah ceramah dakwah ujung pun murelah juga menduk baca-baca buku semua buatlah gore hana mepat tarikat ilmu hana meri abeh relah gop tisat abeh pakai antara tukunya dengan tukuje tukuje salah ya betul siji tukuje hana betul ya betul siji apa pakai ubena urang tu nyan ihanah tu termasuk dalam kategori ihanah gebi kemampuan kepada provokator untuk memprovokasi masal sehingga tertarik apa yang dia provokasi nyan ihanah tu karena mengajak orang lain kepada keburukan tadi narit ji dengku nyapa si tagrop laju wate tadi cara ji provokasi nyepat tawa rumah tercok barang kahana budai ke ketan pokoknya tu benda ayu nyandu hai nyan ihanah ni gue nyon lembuh contoh kepenyesuaian dengan masajid Allah nyan ihanah ni dan Musailamah Al-Kadzdzab pun hendak mengembalikan mata sahabatnya yang buta sebelah, maka tiba-tiba buta kedua belahnya karena menghinakan dia. Nakala hino ge cerita menau Rasulullah pernah bak sabah wate sidra sahabat kenang bak mata anak panah. Kenang bak mata beliau anak panah, maka nemat li Rasulullah mata sahabat tersebut, yaitu Qatadah nemat mata beliau sehingga pulih seketika mata beliau dengan mukjizat Rasulullah. Bahkan li Qatadah bak watenya ngan mata yang kenang anak panahnya lebih terang kemalan daripada apa. Gedinga li Musailamah Kadzdzab, karena Musailamah Kadzdzab idakwan Rasul nangon ni buta mata sebelah pegah bangun lainnya kat babat longnya melebihi Muhammad ni dah karena Musailamah Kadzdzab semasa Rasulullah semasa tu tadi batu ngon yang butanya geraba dengan jara Musailamah Kadzdzab mendua buta mende buta sebelah dah kan mende buta sebelah saya kira hana gemat le Musailamah na selamat sebelah mata bang gemat adalah mendua tu itu mon nyantit sangkira hana gejak bak ne berat tengkunyan medeh et sebelah kaki mentang selamat mentang gedinga haba tuku-tuku lain walaupun tuku hana tamalim lang ngempong main gejak berat batukunyan merelah tak man 12 kaki rupanya kalam memberhut nyoro kuno aku ro aku maka bertega-tega datat